Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika 'adada kamalih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lamma marra ing dalem semangsane lewatan walidul imami Ahmad. Walidul imami sopo bapake Imam Ahmad, rupane Imam Ahmad. Bisyati'in nahri, ketemu kelawan kisike kali. Ro'a mongko ningali sopo walidul Imam Ahmad fihi ing dalem an-nahri tufahatan ing apel. Fa'akala mongko mangan sopo walid nisfaha ing separone tufahah. Summa ataba mongko nuli mangklah sopo walidul Imam Ahmad nafsahu ing awak dhewene walidul Imam Ahmad. Faqala mongko ngendika sapa walidul Imam ing ucapan kaifa hale kaya apa saga wenang li kedue ingsun aklu nisfi hadhihi tufahati apa mangan separone ikilah apel. Walam takun hale ora ana apa tufahah iku li kedue ingsun. Fadhahaba mongko berangkat sapa walidul Imam Ahmad ma'an nahri ing dalem sertane kali. Hatta marra sehingga lewatan sopo walidul Imam bibaitin ketemu kelawan omah. Fatoroko mongko ndodok sopo walidul Imam al-baba ing lawang. Wa fatahalan buka lahu maring walidul Imam rajulun sopo wong lanang. Faqala mongko matur sapa walidul Imam lahu maring rajul ing ucapan inni ra'aitu fin nahari tufahatan. Ini sak temene ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun fin nahri ing dalem kali ningali tufahatan ing apel. Wa akal tulan mangan sopo ingsun nisfaha ing separone tufahah. Wala'alla halan menawa-menawa tufahah sakotot iku ceblok apa tufahah. Ceblok min syajarika sangking wit panjenengan. Fasamih mongko murahno tuan ni ing ingsun. Fasamih mongko ngepuro tuan ni ing ingsun. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya hadzahi ikilah wong la usamihu ora murahaken sapa ingsun. Ora ngepura sapa ingsun ka ing sira hatta tastaghila sehingga ketungkul sapa sira indi ing dalem sanding ingsun
sanatan ing dalem setahun. Fastaghala mongko ketungkul sapa walidul Imam Ahmad. Tumakola mongko nuli keri-keri ngendika sapa walidul Imam Ahmad lahu maring rajul ing ucapan samih murahno tuwani ing ingsun. Kala ngucap sapa rajul la usamihuka ora murahaken sapa ingsun, ora ngepura sapa ingsun ka ing sira. Hatta tatazawwaja singgo ngrabi sapa sira ibnati ing anak wadon ingsun. Wahya hale utawi ibnati amyau iku wadon kang wuta. Bagma'u iku wadon kang bisu. Somma'u iku wadon kang tuli. Wahya utawi ibnati muqa'adatun iku wadon kang lumpuh. Faqala mongko matur sapa walidul Imam Ahmad lahu maring rajul ing ucapan akaltu wis mangan sapa ingsun nisfat tufahati ing separone apel. Wa atazawwaju lan ngrabi sapa ingsun ibnataka ing anak wadon tuan bihadhihi sifati kelawan ikilah sifat. Ma hadza ma iku apa hadza utawi ikilah akal tu nisfat tufahah wa atazawwaju ibnataka bihadhihi sifat. Faqala mongko ngucap sapa rajul Faqala mongko ngucap sahibut tufahati sapa wong kang anduweni apel ing ucapan la usamihuka ora ngepura sapa ingsun ka ing sira bi ghairi hadza syarti kelawan liyane ikilah syarat. Faqala mongko ngendika sapa walidul Imam Ahmad ing ucapan qabil tu nampa sapa ingsun bihadza syarti hadza syarta ing ikilah syarat. Li annani krana sak temene ingsun sami'atu iku krungu sapa ingsun annabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa nabi ing dawuh kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin utawi saben-saben daging nabata kang tukul apa kullu lahmin tukul min suhtin saking barang kang haram. Fannaru mongko utawi neraka aula iku luweh utama bihi kelawan kullu lahmin. Fada'a mongko ngundang sapa rajul bisyahidaini kelawan seksi loro. Fasyahida mongko nyekseni sapa syahidaini alal aqdi nyekseni ing atase akad nikah. Wa idzan lan dumadaan sahibut tufahati utawi wong kang anduweni apel yakti iku teka sapa sahibut tufahah bibnatihi kelawan ngejak putri wadone sahibut tufahah.
wa yudkhilu lan nglebokaken sapa sahibut tufahah ha ing ibnatahu ghurfatahu ing kamare sahibut tufahah liyat khula supaya manjing alaiha ing atase ghurfah zaujuha sapa bojone ibnatahu lailan ing dalem wektu wengi falamma dakhala mongko ing dalem semangsane manjing sapa zaujuha ay walidul Imam Ahmad alaiha ing atase ghurfah faidzan mongko dumadaan hiya utawi ibnah jamilatun iku wadon kang ayu laisa kang ora ana iku fiha ing dalem ibnatahu aibun opo cacat faqala mongko ngucap sapa zauj laha maring zaujah zaud ay walidul Imam Ahmad zaujah ibnatu sahibit tufahah ing ucapan inna abaki sak temene bapak sira wadon Qad akhbaro iku teman-teman paring kabar. Teman-teman nyeritani sopo abagi ni ing ingsun. Bi anaki kelawan sak temene sira wadon amyau iku wuta. Bagmau tur iku bisu. Sommau tur iku kopok. Muq'adatun tur iku lumpuh. Faqalat mongko ngucap sapa zaujah lahu maring zauj ing ucapan lakot sodako nyekti temen-temen jujur abi sapa bapak ingsun. Innahu sak temene abi akhbaro iku nyeritani sapa abi ka ing panjenengan bi annani kelawan sak temene ingsun amyau iku wong kang wuta li anna aini krana sak temene mripat ingsun lam tangdur iku ora tau ningali sapa aini lam tangdur iku ora tau ningali apa aini ora tau ningali ilama maring perkara harrama kang ngaramaken sapa Allahu Allah ing ma amyau rupane wuta anil harami saking perkara haram amyau ya iku wuta anil harami saking perkara haram sommaul udzunaini tur kopok kuping lorone an kulima andu saking saben-saben perkara layurdi kang ora ridho sapa Allahu taala bagmaul lisani tur bisu lisani li anna lisani krana sak temene lisan ingsun la yataharraku iku ora tau obah iku la yataharraku ora obah apa lisani ora obah illa bidzikrillahi kejaba kelawan zikir marang Allah Subhanahu wa taala muq'adatun tur wong kang lumpuh li anna qadami krana sak temene dlamaan ingsun lam tahmil iku ora nggawa apa qadami ni ing ingsun
ala makanin ing atase panggonan yaghdobu kang bendu Allahu sapa Allah taala au ma hadza maknahu au ma uta perkara hadza kang utaima iku maknahu maknane kilah cerita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah. Ini adalah kisah yang disandarkan kepada ayahanda dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mungkin teman-teman semuanya banyak yang sudah familiar atau sering mendengar kisah seperti ini. Dan mungkin ini adalah kisah dari ayahandanya Imam Syafi'i. Sebelumnya kami mohon maaf karena apa yang kemudian kita sering dengar dari kisah serupa tapi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yakni ayahanda Imam Syafi'i, kami belum mengetahui mengenai redaksi yang menjelaskan tentang hal itu. Itu merupakan kekurangan dari kami. Oleh karena itu mungkin kiranya teman-teman mengetahui redaksi dalam kitab-kitab turas yang menceritakan kisah ayahanda Imam Syafi'i, jangan lupa komentar di video ini. Jikalau ada yang merasa pernah mengetahui, karena keterbatasan dari kami, kita pernah mendengar kalau kisah ini adalah kisah ayahanda Imam Syafi'i, namun dalam redaksi kitab yang ingin kita bahas sekarang ini bukan menjelaskan tentang kisahnya ayahanda Imam Syafi'i, tapi menjelaskan kisahnya ayahanda Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kisah ayahanda Imam Ahmad bin Hanbal? Diceritakan lamma marra walidul Imam Ahmad bisyabi'in nahri. Suatu saat ketika ayahanda Imam Ahmad sedang jalan-jalan di pinggir kali, ro'a fihi tufahatan. Akhirnya beliau melihat sebuah apel yang sedang mengalir di aliran sungai. Fa'akala nusfaha, akhirnya oleh beliau ayahanda Imam Ahmad apel tadi diambil. Setelah diambil kemudian dimakan separuh. Setelah dimakan separuh, summa'ata banafsah. Kemudian ayahanda Imam Ahmad menyalahkan diri beliau sendiri. Beliau berkata, bagaimana mungkin saya memakan separuh buah apel ini, sementara buah apel ini bukan milik saya. Beliau menyesali apa yang beliau lakukan, yakni memakan separuh dari buah apel yang beliau temukan mengalir di aliran sungai, sementara buah ini bukan milik beliau. Akhirnya beliau fadhaba ma'an nahri, menyusuri sungai, hatta marra bi baitin, sehingga beliau akhirnya bertemu dengan sebuah rumah yang ada di pinggir kali. Berarti beliau merasa bahwasanya pemilik rumah inilah yang memiliki pohon, yakni pohon apel, yang apel itu salah satu di antara buah pohon tersebut jatuh ke sungai dan akhirnya ditemukan oleh ayahanda Imam Ahmad dan dimakan. Akhirnya kemudian fatorokol bab wa fatahalahu rajulun. Akhirnya beliau ayahanda Imam Ahmad mengetuk pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Akhirnya dibukakanlah pintu oleh seorang laki-laki. Akhirnya
Beliau ayahanda Imam Ahmad matur atau berkata bahwasanya beliau tadi melihat di aliran sungai ada sebuah apel yang kemudian diambil dan dimakan separuh. Kemudian beliau sadar bahwasanya apel ini bukan milik beliau, sehingga beliau merasa perlu untuk meminta halal dari separuh buah apel yang sudah beliau makan. Dan mungkin apel yang beliau makan ini terjatuh dari pohon orang yang punya rumah ini, sehingga beliau meminta halal atau meminta maaf sekaligus meminta halal separuh buah yang sudah dimakan tadi supaya benar-benar halal. Akhirnya beliau pemilik apel, karena memang benar-benar orang yang memiliki rumah ini benar-benar yang memiliki apel, tahu ada seorang pemuda makan separuh apel, ternyata berusaha untuk mencari halal atau meminta kehalalannya. Wah, ini anak muda yang lain daripada yang lain. Melihat gelagat anak muda yang luar biasa ini, akhirnya si pemilik rumah mengatakan, ya hadza la usamihuka hatta tastaghila indi sanatan. Wahai pemuda, saya tidak akan memaafkan kamu sampai kamu bekerja kepadaku selama 1 tahun. Insya Allah. Jadi pemilik apel memberikan syarat tidak akan memaafkan separuh apel yang sudah dimakan dengan tanpa izin dari pemiliknya sampai si ayahanda Imam Ahmad di sini mau bekerja kepada si pemilik apel selama 1 tahun. Karena niat yang tulus ingin mencari ridho Allah, ingin mencari makanan yang halal, fastaghola. Akhirnya beliau ayahanda Imam Ahmad bekerja kepada seorang laki-laki si pemilik apel tersebut. Setelah terlewati 1 tahun bekerja kepada pemilik apel ini, beliau matur lagi sowan dan matur, samihni, tolong maafkan diriku, tolong halalkan untukku makanan dulu 1 tahun yang lalu berupa apel yang terlanjur saya makan. Bagaimana jawab pemilik apel tersebut? Beliau menjawab, la usamihuka hatta tatazawwaja ibnati wahya amya'u bakma'u somma'u wahya muk'adatun. Ayahanda, pemilik dari pohon apel tersebut menjawab, tidak akan saya maafkan sampean. Kamu tidak akan saya maafkan sampai kamu melakukan 1 perkara yang saya perintahkan, yakni menikahi putriku, di mana putriku ini adalah seorang perempuan yang buta, seorang perempuan yang bisu, seorang perempuan yang tuli, serta putriku adalah seorang perempuan yang lumpuh. Setelah mendengar permintaan atau syarat dari pemilik apel, akhirnya ayahanda Imam Ahmad bin Hanbal berkata, akaltu nisfat tufahah wa atazawwaju ibnataka bihadi sifat mahadha. Saya telah memakan separuh buah apel, yakni apelmu, dan saya harus menikahi putrimu dengan sifat-sifat yang engkau sebutkan tadi. Bagaimana ini? Apa ini? Masa hanya sekedar makan separuh buah apel, akan tapi apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya itu pun tidak dilakukan secara sengaja. Makan separuh buah apel, saya harus menebus apa yang saya lakukan berupa makan separuh apel dengan menikahi anakmu atau menikahi putrimu. Tapi putri yang memiliki sifat-sifat yang kurang secara fisik, tuli, buta, bisu, dan lumpuh. Apa enggak? Wah, enggak masuk akal banget ini. Kalau kemudian kita nilai dengan rupiah, separuh apel itu 1.000 rupiah.
Masa cuma 1.000 rupiah disuruh ganti dengan menikahi seorang perempuan yang cacat? Toh padahal ibarat disuruh ganti 10.000 mungkin lebih ringan. Kemarin aja sudah disuruh untuk bekerja 1 tahun. Ini sudah lebih dari cukup, padahal cuma separuh apel. 1 kilo apel 25.000, 1 butir apel 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Ini sudah bekerja 1 tahun ini. Akhirnya dijawab oleh sahibut tufahah, si pemilik buah apel tadi menjawab, la usamihuka bi ghairi hadza syarti. Pokoknya saya tidak akan memaafkan kamu kecuali kamu melaksanakan syarat saya ini, yakni mau menikahi putri saya. Wah, bagaimana ini? Akhirnya beliau ayahanda Imam Ahmad menerima syarat dari pemilik buah apel ini, karena beliau ayahanda Imam Ahmad pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang halal, maka neraka lebih layak untuk daging ini. Artinya walaupun separuh dari apel ketika dimakan dengan cara yang haram, maka ini akan mengantarkan orang tersebut menuju kepada surga, menuju ke neraka, disiksa di neraka. Akhirnya beliau menerima syarat dari pemilik apel tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Fada'a bisyahidaini. Akhirnya si pemilik apel mendatangkan 2 orang saksi, karena akan dilangsungkan pernikahan antara seorang pemuda, yakni ayahandanya Imam Ahmad, dengan seorang putri dia yang memiliki cacat. Kemudian putrinya tadi dibawa masuk ke kamar ayahnya supaya nantinya sang suami nanti bisa bertemu dalam satu ruang kamar tersebut di waktu malam untuk melakukan pertemuan antar suami istri ketika nantinya sudah sah. Akhirnya kemudian berlangsunglah akad. Sang anak atau sang putri tadi dimasukkan atau dibawa masuk ke kamar ayahnya. Kemudian ayahnya melangsungkan pernikahan, mengakadkan seorang pemuda yang tadi memakan separuh apel untuk dinikahkan dengan seorang putri tadi. Setelah akad terjadi dan nikahnya sah, akhirnya ketika si pemuda ini masuk ke dalam kamar yang di situ sudah ada istri yang tadi sudah diakadkan dan sah menjadi istrinya. Setelah masuk kemudian kaget. Kenapa kok kaget? Beliau mengatakan kepada istrinya, inna abaki qad akhbaroni bi annaki amya'u bagma'u somma'u muqa'adatun. Wahai istriku, tadi ayahmu telah berkata kepadaku dan menceritakan kepadaku bahwasanya engkau ini seorang perempuan yang buta, seorang perempuan yang bisu, seorang perempuan yang tuli, dan seorang perempuan yang lumpuh. Akan tapi aku melihat pada dirimu ini seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang tidak memiliki cacat. Kaget, wahyu tenan ternyata. Akhirnya dijawab oleh istri yang tadi dikatakan memiliki cacat tadi. Faqalat lahu laqad sadaqa abi. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh bapak saya, bahwasanya bapak saya memberikan kabar kepada engkau kalau saya ini seorang perempuan yang buta. Itu gak salah. Jadi bapak saya mengatakan saya buta itu gak salah. Kenapa? Li'anna aini lam tangdur ila ma haramallah. Karena saya dikatakan buta
Berarti saya dikatakan buta karena mata saya tidak pernah saya gunakan untuk melihat apa yang Allah haramkan. Berarti buta dari melihat apa yang haram. Telinga saya tuli kedua-duanya karena tidak pernah digunakan mendengarkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Lisan saya bisu karena lisanku tidak pernah saya gunakan kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah. Dan kaki saya lumpuh karena kedua kakiku tidak pernah membawa diriku menuju tempat-tempat yang dimurkai Allah subhanallah. Jadi kisah si pemuda ini yang kemudian makan buah apel di perairan sungai, yang akhirnya dengan keikhlasannya benar-benar niat ingin mencari ridho Allah. Walaupun secuil buah apel ini harusnya tidak sesuatu yang sangat berharga, ibarat dijoli duit, ibarat ditukar dengan nilai rupiah, pasti jauh lebih mudah. Akan tapi ketika disyaratkan untuk bisa menjadi halal oleh si pemilik apel, akhirnya harus dipenuhi karena niat ingin mendapatkan kehalalan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh si pemilik apel, dilakukanlah oleh seorang pemuda tadi. Akhirnya Allah memberikan jodoh terbaik, yakni seorang perempuan yang solihah, akhirnya juga akan dipertemukan dengan seorang laki-laki soleh. Jadi kalau disimpulkan dari kisah ini sangat luar biasa. Kalau mungkin kita merasa bahwasanya seorang pemuda itu atau seorang pemudi, remaja ataupun seorang putri, seorang perempuan yang mungkin ketika mereka tidak punya kenalan seorang laki-laki, yang mungkin ketika mereka tidak bersosmed, tidak memiliki seorang pacar, mereka pasti banyak yang merasa kira-kira kapan dia akan menemukan seorang jodoh. Kelihatannya sangat sulit sekali bagi mereka yang tidak bersosmed, tidak keluar, tidak punya pacar untuk melakukan tahapan kehidupan ke jenjang selanjutnya, yakni pernikahan. Seakan-akan seperti itu. Padahal dengan mereka melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, dengan mereka mengumbar apa yang mereka harus tidak umbar, yakni mereka mengumbar aurat mereka kemudian keluar untuk memari pacar-pacar mereka. Kalaupun kemudian mereka dipertemukan dengan jodoh mereka, namun akhirnya apa yang mereka temukan bisa saja tidak jauh beda dengan mereka. Artinya apa? Sesuatu yang baik akan dikumpulkan dengan orang yang baik, akan tapi ketika mereka dengan melakukan hal-hal yang salah, berarti mereka buruk, maka jangan salahkan siapapun ketika akhirnya Allah pertemukan mereka dengan orang-orang yang jelek. Tapi ternyata ketika mereka benar-benar menjaga harga diri mereka, kalaupun di penghujung kota tidak ada orang yang pernah mengenalnya, tapi akhirnya dia mampu menjaga harga dirinya, akhirnya Allah pun akan mendatangkan orang-orang yang mulia untuk menghampirinya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik juga Allah kumpulkan menjadi orang. Sehingga gak heran ketika akhirnya dari kedua orang tua yang solihah ini akhirnya melahirkan seorang putra yang juga soleh. Yakni kisah ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah kisah mengenai ayahandanya Imam Ahmad bin Hambal. Berarti ini adalah Imam Hambal, ayah dari Imam Ahmad, yang akhirnya dengan pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal di sini adalah seorang ulama, murid dari Imam Syafi'i yang mendirikan sebuah madhab sendiri yang dinamakan madhab Hambali. Sementara kisah yang lain yang semakna dengan kisah ini disebutkan dalam redaksi kitab Anisul Mukminin, tadi dzukira hadhil qissah fi Anisil Mukminin halaman 73, wa nasabahu
ila Thabit ibni Ibrahim walidil Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Artinya ada riwayat yang lain, yakni kisah mengenai seorang pemuda yang makan buah, yang akhirnya karena keinginan mencari halal dari buah yang dimakan tadi, akhirnya dipertemukan dengan jodoh seorang perempuan yang solihah, akhirnya melahirkan seorang laki-laki, dan laki-laki ini adalah Imam Ahmad. Laki-laki yang dilahirkan adalah Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Kisah kedua yang menjelaskan kisah pemuda ini. Pemuda ini adalah orang tua dari Imam Abu Hanifah. Jadi ada dua kisah. Yang pertama adalah kisah ayah dari Imam Ahmad bin Hambal. Satu riwayat yang lain adalah ayah dari Imam Abu Hanifah. Kalau kemudian ada yang pernah mendengar ini adalah kisahnya ayahanda Imam Syafi'i, mungkin kalau teman-teman memiliki referensi kitab bisa mencantumkan nama referensi kitabnya di kolom komentar. Kami tunggu karena keterbatasan kemampuan dan kefahaman kami belum menemukan kisah seperti kisah ini yang semakna dengan kisah ini, namun dinisbatkan kepada ayahandanya Imam Syafi'i, walaupun kami lebih sering mendengar kisah ini dinisbatkan kepada ayah Imam Syafi'i. Kesimpulannya, silahkan dijabarkan sendiri bagaimana kisah yang luar biasa dari seorang laki-laki yang benar-benar ingin mencari ridha Allah, seorang laki-laki yang menjaga harga diri, menjaga bagaimana kesolehan kepada Allah SWT. Akhirnya juga Allah pertemukan dengan seorang perempuan yang solihah. Dari pertemuan dua orang ini, Allah akhirnya juga lahirkan seorang pribadi yang juga solihah. Harapan kita semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang baik. Allah kumpulkan kita di dunia bersama orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, sehingga besok di akhirat Allah juga kumpulkan kita bersama orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, berkumpul bersama Rasulullah, para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh yang lain. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.